Kalimat simpleks. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal. Berdasarkan kajian struktur kebahasaan, kalimat simpleks didefinisikan sebagai kalimat yang hanya memiliki satu struktur dengan satu verba utama, atau satu subjek dan satu predikat. Jadi dalam kebahasaan, kalimat simpleks dipahami sebagai kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau satu struktur predikat saja. Sederhananya adalah kalimat simpleks atau kalimat tunggal ditandai dengan adanya satu predikat saja. Berbeda dengan kalimat kompleks yang memiliki semua fungsi kalimat dan bersifat majemuk, kalimat simpleks hanya memiliki satu fungsi kalimat saja. Saya tekankan sekali lagi bahwa fungsi kalimat dalam kalimat simpleks ditandai dengan keberadaan fungsi predikat dalam sebuah susunan kalimat. Jadi, jika tidak ada predikat, maka kalimat ini tidak akan memiliki fungsi kalimat. Selanjutnya, bila dilihat dari susunan kalimatnya, kalimat simpleks atau kalimat tunggal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kalimatnya sangat sederhana karena hanya terdiri atas satu klausa saja. Yang kedua, umumnya kalimat simpleks hanya mengandung satu kejadian saja. Yang ketiga, kalimat simpleks tidak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Selanjutnya, kalimat simpleks juga tidak menggunakan tanda baca koma. Kemudian yang kelima, dalam sebuah kalimat simpleks atau kalimat tunggal ini mengandung satu klausa yang lengkap dengan pola kalimatnya sebagai berikut. Subjek predikat. Subjek predikat objek. Subjek predikat keterangan. Subjek predikat objek dan keterangan. Subjek predikat objek keterangan dan pelengkap. Nah, untuk memudahkan pemahaman, simak contoh-contoh kalimat simpleks berikut ini, lengkap dengan pola susunannya. Contoh yang pertama, bibiku datang. Contoh kalimat ini sudah berbentuk kalimat simpleks karena sudah memuat satu klausa lengkap, yakni terdiri dari subjek dan predikat, atau yang biasa disingkat dengan pola SP. Artinya, sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kalimat simpleks. Penjabarannya sebagai berikut. Kata bibiku merupakan kata penunjuk subjek dan kata datang merupakan predikat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Contoh yang kedua, Putri membeli sebuah rumah baru. Contoh kalimat ini mengandung satu klausa lengkap dengan pola susunan kalimat yang lebih lengkap, yakni terdiri dari subjek, predikat, objek, atau berpola SPO.
Artinya, kalimat Putri membeli sebuah rumah baru merupakan kalimat simpleks. Penjabarannya sebagai berikut. Putri merujuk pada nama orang yang kedudukannya sebagai subjek. Lalu kata membeli merupakan verba atau kata kerja yang dalam hal ini kedudukannya sebagai predikat. Kemudian sebuah rumah baru merujuk pada kata benda yang berkedudukan sebagai objek. Lalu contoh yang ketiga, Nuria memetik sekuntum bunga mawar putih di taman. Contoh kalimat simpleks ini memiliki pola kalimat yang sangat lengkap, yakni terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata Nuria yang jelas merujuk kepada nama orang. Posisinya adalah sebagai subjek. Lalu kata memetik merupakan verba yang posisinya sebagai predikat. Kemudian, sekuntum bunga mawar putih merupakan sebuah frase yang dibangun oleh 4 kata sehingga menjadi satu kesatuan. Dan dalam hal ini posisinya sebagai objek. Selanjutnya, di taman merujuk kepada nama tempat atau keterangan tempat. Contoh yang keempat. Para orang tua merawat anak-anaknya setiap waktu dengan penuh kasih sayang. Dapat kita lihat di sini. Para orang tua merujuk kepada beberapa orang yang statusnya sebagai orang tua. Dan di dalam kalimat ini kedudukannya sebagai subjek. Lalu kata merawat menunjukkan peristiwa yang sedang dilakukan atau peristiwa yang sedang terjadi. Dalam hal ini sebagai predikat. Selanjutnya, anak-anaknya jelas merujuk pada beberapa orang dan kedudukannya sebagai objek. Lalu bagaimana dengan frase yang berbunyi dengan penuh kasih sayang? Nah, inilah yang dimaksud dengan pelengkap di dalam sebuah kalimat. Gabungan kata-kata yang melahirkan satu makna ini bukan sebuah subjek, bukan sebuah predikat, bukan pula objek, dan bukan keterangan, tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Nah, 4 contoh kalimat tersebut semuanya merupakan kalimat simpleks. Mengapa demikian? Karena keempat kalimat ini hanya terdiri dari unsur-unsur wajib. Maksudnya, dalam setiap kalimat sudah mengandung setidaknya satu subjek dan satu predikat. Bahkan beberapa yang lain dilengkapi dengan objek, keterangan, serta pelengkap. Namun demikian, unsur-unsur pilihan yang sering kita sebut dengan unsur manasuka yang merupakan unsur tidak wajib juga dapat dimunculkan dalam kalimat simpleks. Seperti keterangan alat, keterangan suasana, atau keterangan-keterangan yang lain.